Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki hari ini tanggal 8 September. Ya, 8 September nih guys nih. Pukul 21 lewat 47 menit gue mau bahas Ultra Jaya. Jadi ini saham yang produknya keluarga gue sendiri banyak menggunakan. Gue pribadi sering mampir ke warung Madura gitu ya, warung pinggir jalan. Kalau siang-siang untuk beli teh kotak guys. Kemudian bini gua itu orangnya suka bikin kopi. Nah, susu yang digunakan juga Ultra Jaya ini yang putih. Kemudian anak gue juga konsumsi kalau beli susu Ultra yang dalam satu karton gitu, satu dus ya, harganya sekitar 100 ribuan atau 120 ribu gitu. Yang Ultra Mini. Jadi kesimpulannya gue suka dengan saham ini sebenarnya. Gue sangat suka dengan saham ini. Suka dengan sahamnya, suka dengan produknya. Kenapa gue suka dengan sahamnya? Meskipun gue nggak suka ini bukan berarti harus ada di portofolio gue ya. Tapi gue suka karena ini perusahaan bagus, prospeknya cerah. Kayak gitu guys. Jadi tahun 2018 ya, laba bersih Ultra Jaya itu ada di angka 697 miliar. Kemudian naik sempat turun tahun 2022 ya kan. Turun nih laba bersihnya di tahun 2022 turun 20 persenan. Cuma naik lagi 20%. Sekarang sudah di angka 755 miliar. Kalau disetahunkan, dia bisa harusnya kalau konsisten dan stabil, dia bisa mengantongi di angka 1,5 triliun laba bersihnya, guys. Nah, kemudian jangan lupa Ultra Jaya ini pemimpin pasar susu di Indonesia. Dia punya pangsa pasar sekitar 34%. Ini data di tahun 2023 ya. Kalau sekarang belum ada update lagi. Tapi saingan dia ya Frisian Flag, kemudian Indomilk, Milku, Cimori, Milo ya masih berada di bawah Ultra Jaya. Ultra Jaya itu gede pangsa pasarnya. Makanya dia di angka 34%. Kemudian, ya, segmennya dia itu sebenarnya masih fokus di minuman. Sebetulnya kalau gua lihat Ultra Jaya itu ada dua segmen kan ya, minuman dan makanan. Walaupun tapi makanannya kecil banget dan gua hampir nggak tahu juga makanannya itu apa. Cuman kalau kita lihat makanannya, justru malah nggak berkembang, nggak bertumbuh. Sedangkan di segmen minumannya itu malah bertumbuh. Ya, potensi dia bisa dapat 9 triliun di tahun 2024. Tadinya di tahun 2018 cuma 5,5 triliun. Itu. Ya, kalau gue lihat sih perusahaan memang masih fokus untuk menguasai pangsa pasar minumannya, terutama susunya itu. Itu guys, terutama di minumannya. Kemudian ya, dari kas internal, ingat, dari kas internal, dari uangnya dia sendiri tanpa minjem bank, tanpa obligasi, tanpa menerbitkan ini itu, tanpa right issue, tanpa apa lagi, private placement dan sebagainya, setoran modal. Perusahaan ini kan lagi bangun pabrik di MM 2100 ya guys ya, untuk pusat pergudangan dan distribusi serta meningkatkan volume produksi, volume penjualan. Yang harapannya informasi manajemen itu secara bertahap bisa bertumbuh atau meningkatkan 30% lah volume penjualan dari Ultra Jaya itu sendiri. Nah, itu dilakukan dengan kas internal sendiri. Hebat kan? Ya itu memang alasan kenapa Ultra Jaya tidak terlalu besar dalam membagikan dividen payout ratio karena ya dia dari uangnya sendiri, dari bisnisnya sendiri, dia bisa membiayai ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan. Itu bagusnya Ultra Jaya. Nah, melihat kondisi-kondisi yang tadi gua sebutkan, ya, Ultra Jaya ini sebenarnya dalam beberapa waktu ke depan potensi pertumbuhannya itu masih sangat luas loh guys. Dia bisa memperbesar market share-nya ya. Sekarang bagaimana lu kalau misalkan masih di wilayah Jabodetabek ya guys ya, lu nggak akan kesulitan untuk menemukan produk-produk Ultra Jaya. Nggak tahu kalau misalkan ke luar wilayah Jawa atau Indonesia Timur ya dan sebagainya. Artinya masih ada peluang di situ. Kemudian dia juga masih fokus di minumannya. Kemudian dia juga masih mengembangkan dan ekspansi salah satunya pabrik yang di MM 2100 itu.
gitu loh. Itu pun sekarang sebenarnya belum berfungsi atau beroperasi secara maksimal loh guys. Ultra Jaya sudah begini kinerjanya. Apalagi kalau misalkan dia meningkatkan market share-nya, kemudian dia memperluas segmennya ya, kemudian dia penjualannya juga masih sudah bisa menguasai Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Bisa nggak dia dapat angka 2 triliun laba bersihnya? 20 juta nih, 2 triliun lah. Ini angka laporan keuangannya dalam jutaan ya guys. Dalam beberapa waktu ke depan, laba bersih 2 triliun. Sekarang kan potensi dapat 1,5 triliun nih guys. Ya kan, potensi ya 1,5 triliun. Dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan ya bisa 3 tahun ke depan, bisa 4 tahun ke depan, bisa 5 tahun ke depan, nggak tahu ya. Tapi dilihat dari apa yang dilakukan perusahaan, gue sih yakin Ultra Jaya bisa. Berarti dia bisa nih mencatatkan EPS hampir 200 perak per lembar atau 192. Berarti kalau misalkan di harga sekarang Ultra Jaya di harga sekarang nih 1.800, pernya bisa di bawah 10 guys. Sedangkan kita tahu, nah ini pernya bukan 2 nih harusnya nih. Nah, ini tadi kalau karena ini berubah ya guys ya. Sedangkan kita tahu Ultra Jaya sekarang itu pernya 12. Sedangkan kita tahu Ultra Jaya itu dihargai valuasinya selalu mahal. Ya iyalah. Saham bagus, perusahaan utangnya dikit, masih bisa bertumbuh, ekuitasnya bertumbuh, asetnya juga bertumbuh. Wajar dihargai dengan valuasi yang mahal. Dan kita tahu valuasi Ultra Jaya itu selalu di atas 15 biasanya ya. Rata-rata kalau kita tarik ada di angka 15-an lah. Hal yang wajar kan untuk saham consumer goods seperti Ultra Jaya. Kalau misalkan nanti dia mencapai laba bersih 2 triliun, ya 2 triliun, dengan harga saat lu beli sekarang di harga 1.800, maka pernya bisa di bawah 10 guys. Dan kalau pernya di bawah 10 ya kalau misalkan kita hitung kasar ya guys ya, dia mencapai laba 2 triliun per 15, ya itu bisa di angka 2.500-an gitu kalau dalam jangka panjang. Sekarang sih belum, sekarang belum. Cuman yang mau gua sampaikan adalah sebegitu cerahnya ya, sebegitu cerahnya prospek dari Ultra Jaya ini. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan sahamnya makin turun, ini kan udah naik nih ya kalau dilihat dari 5 tahun terakhir nih. Kalau jangka panjang malah dia naik terus nih. Sebenarnya kalau lihat dari tahun 2018, oke lah dari tahun 2019 lah kita lah, 2019 tuh di sini nih, sekitar sini. Sahamnya belum terlalu naik banyak. Pada tahun 2020 awal itu dia pernah loh angka 1.600-an. Jadi sebenarnya belum terlalu naik banyak. Tapi apabila nanti tiba-tiba EPS-nya dan laba bersihnya perusahaan ini jadi besar ya, dengan kondisi-kondisi yang tadi gue sebutkan berjalan sesuai rencana, ya sahamnya bisa tiba-tiba naik lagi guys. Bisa lebih tinggi dari harga sekarang yang di harga 1.800 itu. Gitu. Jadi itu ya kenapa gue sampaikan bahwa Ultra Jaya itu sangat menarik. Sangat, sampai saat ini ya paling enggak ya. Sampai saat ini gue lihat dia prospek kedepannya cerah gitu guys. ROE-nya 20%, net profit margin 16%. Belum nanti kalau misalkan dia udah punya yang gudangnya itu udah beroperasi, ya bisa jadi dia melakukan efisiensi kan. Dan itu meningkatkan net profit marginnya. Sekarang udah di angka 16%. Gross profit marginnya konsisten di angka 30%. Jadi ini perusahaan bagus. Ya cuman memang kalau misalkan dia turun ya oke untuk dikoleksi. Ya tapi untuk jangka panjang ya guys ya. Perusahaan seperti Ultra Jaya gini. Itu guys, oke mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.